bayangkan, gitu ya. Yang ketiga, selidiki. Yang minggu kemarin terakhir oleh Ibu Shirley memparafrasekan. Nah, yang sekarang sesi yang kelima, personalisasikan dan doakan ya. Memang ngomongnya agak belibet ya, Ibu ya. Oke, kita masuk dalam sesi yang kelima. Sebentar saya share screen. Oke. Di sesi yang kelima, personalisasikan dan doakan, itu kita berpatok pada dua ayat firman Tuhan yang menguatkan untuk supaya kita bisa belajar bagaimana sih caranya kita bisa mempersonalisasikan atau mendoakan firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Amsal pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Berkata, berpeganglah pada perintahku, katanya, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Firman Tuhan ini dalam Amsal ini seakan-akan membuat kita supaya kita kalau membaca firman Tuhan pada saat teduh, pada waktu teduh, yaitu menuliskan ayat-ayat firman Tuhan yang selalu disimpan dalam hati kita. Menghafalkan firman Tuhan yang begitu penting, dianggap berharga, sehingga kita bisa menghafalkan dan menyimpannya dalam hati kita. Kemudian dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-72 berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan itu begitu penting, maka kita akan dengan rela hati menghafal dan menyimpan ayat tersebut dalam hati kita karena kita merasa bahwa firman itu sangat penting. Tapi bagaimana sih, apa sih gitu manfaatnya? Kenapa sih kita harus menghafal ayat Alkitab atau manfaat menghafal Alkitab? Ternyata apa saja yang menjadi manfaat Alkitab ada 5. Ada 5 mengapa kita harus menghafal Alkitab. Yang pertama adalah menghafal Alkitab ternyata menolong kita untuk melawan pencobaan. Seperti pada saat Tuhan Yesus dicobai cobai iblis, Tuhan itu melawan iblis dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oleh karena itu, kita perlu sekali terus membaca firman Tuhan supaya kita bisa melawan pencobaan yang kita hadapi hari lepas hari, terutama saat ini yang tidak mudah di tengah pandemi yang kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Kemudian yang kedua, mengapa manfaat menghafal Alkitab? Ternyata menghafal Alkitab itu menolong kita membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Seperti dalam firman Tuhan yang menguatkan, yaitu Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diumpamakan kita di dalam kegelapan, nah firman Tuhan itu menjadi pelita, sehingga kita bisa terus berjalan walaupun di tengah kegelapan. Nah yang ketiga, menghafal Alkitab menguatkan kita saat kita dalam tekanan. Dalam tekanan yaitu dalam Mazmur 119 ayat 49 sampai 50, berkata bahwa ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Level stres kita kalau dalam tekanan pasti tinggi, tapi pada saat kita terus berdekatan dengan Tuhan, membaca Alkitab, ternyata level stres itu akan berkurang. Malahan kita akan semakin percaya diri, yaitu oleh karena ayat-ayat yang menguatkan kita hari lepas hari. Kemudian yang keempat manfaatnya adalah menghafal Alkitab ternyata bisa menghibur kita saat kita sedih. Ada dalam Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Kadang-kala ketika kita merasa sedih, firman Tuhan yang pasti akan menghibur kita. Mungkin manusia ada keterbatasan, tetapi firman Tuhan selalu menghibur dan menyertai langkah-langkah hidup kita. Oleh karena itu kita perlu selalu harus wajib gitu ya, menyisihkan waktu kita mengutamakan Tuhan untuk bisa bersaat teduh dan menghafal Alkitab. Kemudian yang terakhir, menghafal Alkitab ternyata menolong
menolong kita untuk bisa bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Dikuatkan dari 1 Petrus ayat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bila kita terus menghafal firman Tuhan, pasti ada ayat-ayat yang kita hafal. Maka jika suatu saat gitu ada pertanyaan mengenai firman Tuhan, maka ayat-ayat yang sudah kita hafalkan kita bisa bagikan pada orang-orang yang mungkin belum percaya, yang Tuhan pertemukan pada kita. Kemudian, setelah kita tahu manfaatnya, bagaimana sih caranya menghafal Alkitab? Apalagi sekarang mungkin, sepertinya dengan kesibukan yang ada, sepertinya susah gitu ya menghafal Alkitab, panjang-panjang Alkitab. Ternyata diberikan Rick Warren memberikan cara-cara ya, cara menghafal Alkitab, yaitu ada 6 cara katanya yang supaya kita bisa mempraktekannya lebih mudah. Yang pertama adalah pilihlah salah satu ayat Alkitab yang paling berbicara dalam pada saat kita membaca Alkitab, yang berbicara dalam hati kita, lalu pilih satu ayat itu. Kemudian ayat itu disimpan bahwa untuk pribadi, bukan ayat ini cocok nih buat dia, ayat ini bagus nih buat dia, tetapi pilihlah satu ayat yang cocok untuk kita, karena selalu menghafal Alkitab utamakan supaya firman Tuhan itu berbicara untuk kita. Jadi walaupun itu menegur sekalipun itu untuk kita. Jadi jangan tempatkan itu untuk orang lain, tapi untuk kita dulu. Kemudian yang kedua, sebutkan alamat ayatnya sebelum dan sesudah membaca ayat tersebut. Ya, seperti contoh misalnya di Matius 7 ayat 24. Kita sebut Matius 7 ayat 24. Sebutkan ayatnya, kemudian diakhiri dengan Matius 7 ayat 24 supaya kita lebih hafal di mana alamatnya dan apa isinya. Kemudian yang ketiga, bacalah ayat tersebut berulang kali dengan suara yang nyaring. Seperti di sesi yang kemarin, di sesi yang keempat juga sama ya, bahwa ternyata membaca firman Tuhan supaya kita juga tidak bosan, mungkin tidak ngantuk gitu. Bacalah itu dengan suara yang nyaring gitu ya. Jadi baca untuk menghafal Alkitab pun, ayat Alkitab pun sama. Bacalah ayat itu dengan berulang kali dengan suara yang nyaring. Yang keempat, bagilah ayat tersebut menjadi beberapa kalimat. Nanti saya akan kasih beberapa contoh, satu contoh untuk bagaimana sih ayat Alkitab itu dibagi menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang kelima, berilah penekanan pada kata-kata kunci dalam setiap frasenya. Dan yang terakhir, ayat tersebut harus selalu dihafalkan kata demi kata dengan sempurna. Sebagai contoh supaya kita bisa mengaplikasikannya, contoh seperti tadi ya, Matius 7 ayat 24. Kita katakan di awal, Matius 7 ayat 24. Kata-katanya, firman Tuhannya berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, pada saat yang tadi di nomor 2, sebut lagi ayatnya lagi di akhiri Matius 7 ayat 24. Kemudian bagaimana dengan membagi penekanan pada kata-kata kunci? Di ayat itu kita pilih mana kata-kata kuncinya, dan supaya kita ingat, ayat Matius 7 ayat 24 berbicara apa ya? Kita kasih contoh misalnya, dalam perkataanku, melakukannya, bijaksana, dan batu. Mungkin kita bisa juga pakai gerakan supaya kita hafal, kalau Matius 7 ayat 24, mungkin berbicara tentang apa ya? Tentang setiap orang yang mendengar perkataanku, misalnya perkataan Tuhan, kan perkataanku ini, dan melakukannya, misalnya ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ulang itu berkali-kali supaya kita ingat dan ada penekanan kata-kata kunci dalam ayat itu, apa yang menjadi poin, yaitu perkataan Tuhan dan harus melakukannya supaya bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu. Itu contoh untuk kita bisa cara menghafalkan ayat Alkitab. Ada 4 faktor dalam menulis atau mengaplikasi supaya kita bisa mengaplikasikan ayat tersebut dengan baik. 4 faktor itu yaitu secara pribadi, praktis, possible, probable. Pribadi itu adalah maksudnya tuliskanlah katanya ayat firman itu dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Nanti Jen kasih contoh ya, apa sih kata ganti orang pertama.
Terus yang kedua, bikinlah itu secara praktis katanya. Itu sesuatu yang spesifik yang bisa kita lakukan. Jadi supaya lebih mudah untuk dihafalkan dan dilakukan. Kemudian possible, yaitu sesuatu yang Anda tahu, Anda bisa capai. Yaitu misalnya satu hari, satu ayat, tidak, supaya bisa hafal, bikin 10. Itu sesuatu yang mungkin susah gitu ya. Mungkin satu hari satu, atau mungkin sulit 2 hari satu ayat. Yang pasti ada yang menjadi progres, menjadi kemajuan supaya kita bisa terus menghafal beberapa ayat firman yang menguatkan. Kemudian provable itu berarti dapat diukur sehingga kita tahu kita telah melakukannya dan buat tenggang waktu. Misalnya contoh kita mau menghafal nih satu ayat, saya harus hafal ini dalam 1 minggu. Dalam hari yang ketiga sudah belum hafal ya, atau di hari yang terakhir, datang terakhir sudah belum hafal ya. Itu kita harus bikin deadline supaya kita juga termotivasi, karena mempersonalisasikan dan mendoakan itu bukan sekedar mendapatkan ilmu, mendapatkan firman Tuhan, tapi yang penting transformasinya menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Contohnya seperti tadi ya, contoh 4 faktor tadi, pribadi, praktis, possible, dan probable. Contohnya, contoh kita personalisasikan dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Setiap nama itu kita ganti sama nama kita, sebut nama kita supaya kita hafal. Di Yohanes 3 ayat 16, Ibu-ibu juga bisa baca ya, walaupun mute, bisa baca masing-masing, sebut namanya masing-masing. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Jian-Jian misalnya. Ibu-ibu sebut nama masing-masing ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Jian-Jian, sebut lagi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Jian-Jian beroleh hidup yang kekal. Seolah-olah firman Tuhan ini jadi berkata secara pribadi, secara praktis dalam diri kita. Kalau kita sebut nama kita, gitu ya. Jadi diganti dengan nama orang pertama. Ya, ibu-ibu bisa mempraktekannya masing-masing, sebut namanya masing-masing. Nah, itu kita mempraktekkan dalam mempersonalisasikan ayat tersebut, Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana mendoakan Yohanes 3 ayat 16? Mendoakannya, kita bisa mendoakannya seperti ini, Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kita diam dulu sebentar, kita rasakan dulu kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Baru kita lanjut lagi doa. Terima kasih kalau Engkau mau datang ke dunia menyelamatkan saya, Jian-Jian saya ganti, supaya tidak binasa. Terima kasih Engkau memberikan hidup yang kekal. Kita bisa break sebentar dan membayangkan Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk saya yang pasti sangat-sangat berdosa, hukuman akhirnya maut, tapi Tuhan mau datang ke dunia ini sehingga kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Bila kita melakukan personalisasikan dan doakan setiap ayat yang kita mau hafalkan, itu akan menguatkan kita seolah-olah ayat itu berbicara secara pribadi. Dan ayat itu hidup, karena kita mendoakannya, merasakannya dan membayangkannya gitu ya. Jadi sesi yang ke-1, kedua, ketiga, keempat itu kita praktekkan, di sesi yang kelima itu menjadi gabungan satu sehingga ayat itu menjadi hidup dan kita bisa melakukan walaupun sepertinya sulit untuk bisa menghafal Alkitab, ayat Alkitab gitu ya, satu ayat Alkitab. Tapi setelah Jen coba praktek gitu ya seminggu ini, karena mendapatkan sesi ini saya coba praktek, ternyata kita bisa menghafal ayat itu dengan lebih hidup dan bisa lebih dihafalkan lebih cepat karena kita membayangkan itu ayat itu berbicara secara khusus, secara pribadi kepada kita dan mendoakannya dengan cara menggantikan tadi ya, menggantikan nama dengan nama kita. Oke, demikian sesi yang kelima yang saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan